Jadi sudah nggak pengen jadi karyawan lagi sekarang? Sekarang saya kalau dipresentasikan 1000% wirausaha, log wirausaha. Daripada jadi karyawan, mending punya karyawan. Nah, Bukan hanya di orientasinya hasil Ya. tapi ada sebuah kemanfaatan, ada sebuah program yang harus saya secara pribadi buat jadi contoh ke generasi yang akan datang. Iya. Ketika mereka lulus sekolah itu nggak langsung terpikir gue kerja di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TW, kita jumpa lagi dengan OTW, obrolan Teguh Widodo. Sore ini saya berkunjung ke salah satu Ken Generation. Yes. Ken itu kaleng. Ken. Generation itu generasi kaleng. Tapi insya Allah hasilnya bukan kaleng-kaleng. Ini ada di Kampung Babakan, RT 3 RW 2, Kampung Babakan, Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Jadi kalau kata orang, Tarikolot ini termasuk salah satu desa di Citerep sebagai Jepangnya Indonesia. Wah, keren kan? Bukan hanya Tarikolot sebenarnya, ada Tarikolot, Pasir Mukti, Gunung Sari, Sukahati. Ini desa-desa orang yang nyebutnya Jepangnya Bogor. Jadi kita tinggal di Bogor ini ketinggalan kalau kemudian kita tidak mengenal industri perkalengan di Desa Tarikolot. Saya nggak tahu nih generasi keberapa nih Kang Rudi. Jadi kalau kita lihat tadi di kampung itu dari masuk gang sudah rame. Suara harmoni kaleng, artinya semakin ramai suara kaleng, insya Allah semakin hidup ya ekonomi di kampung. Amin. Ya. Silakan kita perkenalkan generasi kaleng kita ya. Generasi berapa ya saya? Pak Rudi Sahrudin. Saya nggak tahu milenial atau bukan ini. Iya, milenial, semi milenial. Umur berapa Pak Kang? Lahir 82. Ya milenial geser dikit lah ya kan. belum tua banget. Iya belum tua. Nah ini hasilnya nih luar biasa nih. Jadi kita kadang kalau makan kue ya, harus ingat kalengnya. Maka Pak Rudi silakan perkenalkan dunia perkalengan. Pertama perkenalan, kemudian yang kedua apa ini yang dihasilkan, kemudian pemasaran di era digital online ini, di era digital, permasalahannya, termasuk harapan buat pemerintah. Ya, terima kasih Pak Haji sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Sahrudin. Kebetulan saya salah satu penggerak atau wirausaha ya, artinya di bidang perkalengan atau logam. Oke, alhamdulillah. Mungkin karena emang tradisi dari turun temurun dari orang tua saya, entah dari tahun berapa yang pasti udah berjalan aja gitu ya Pak Haji. Sebetulnya sih saya juga nggak terpikir sebelumnya di waktu usia muda untuk jadi wirausaha ataupun bergerak di bidang logam. Yang terpikir dulu kerja pakai seragam, ya pakai seragam, bulanan dapat. Iya, tapi itu sempat dicoba kan beberapa tahun. Yang akhirnya saya back to basic, kembali ke dunia saya di masa lalu, di masa kecil saya. Saya kan sering diajak sama orang tua ke Jakarta, kemana lah, Jabodetabek, bahkan sampai memasarkan kaleng ya. Di umur kelas 4 SD lah. Wah, waktu itu ya masih kampung banget lah sini ya. Masih kampung. Bahkan saya ngalamin bahwa hasil kerajinan itu masih jalan. Jalan ke Citerep. Jembatan kayaknya juga. Jembatan masih piano. Masih jembatan piano kayak musik ya, pakai bambu, pakai kayu ya.
Nah, jadi Kang Rudi punten. Jadi memang karakter bisnis itu kan yang biasa saya sebut itu ada 3. Bisnis atau usaha karena turunan, karena hobi, karena kepepet. Ini berarti lebih ke yang nomor 1 ya, Keturunan. keturunan. Sebetulnya enggak juga sih Pak Ji, karena pada dasarnya saya itu lebih ke apa ya, pengen kerja seperti yang saya tadi bilang di awal, pengen kerja ya mungkin di salah satu perusahaan ataupun kantor ya, Ya. dengan image yang wah gitu kan. Mm-mm. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, persaingan di perusahaan juga akan semakin ketat, dan akhirnya muncullah ide gitu, karena ada beberapa platform ataupun akun jual beli yang pertama saya tahu Bukalapak dulu pas itu kan. Iya. Saya melihat potensi di situ Pak. Wah ternyata sekarang jual produk itu nggak kayak dulu. Ya. Nggak harus jalan ke Jakarta. Saya itu awal di sini masih banyak lihat orang mikul ya, dipikul, diterap, dipasarkan. Nah, ketika saya buka internet, ada akun yang waktu pertama kalau nggak salah ya Bukalapak, saya pelajari, oh ini ternyata toko online yang artinya toko yang bisa membantu produk ataupun hasil yang kita karyakan. Akhirnya sering berjalannya waktu, saya pelajari dan dapat juga quicknya Pak. Alhamdulillah. Jadi Kang Rudi ini bisa membedakan ya kan antara era sebelum media online, zaman online dengan setelah online ini terasa banget ya. Sangat terasa. Sangat terasa sekali. Jadi yang sempat kemarin saya sampaikan memang ya adaptasi generasi muda ini mesti cepat ya kan. Jadi jangan sampai kemudian kaku. Pokoknya bisnis ya harus begini. Tapi dengan melihat potensi, melihat perkembangan zaman ternyata bisa eksis ya. Jadi sudah nggak pengen jadi karyawan lagi sekarang. Sekarang saya kalau dipresentasikan 1000% wirausaha, love wirausaha. Daripada jadi karyawan mending punya karyawan. Nah, bukan hanya di orientasinya hasil ya, tapi ada sebuah kemanfaatan, ada sebuah program yang harus saya secara pribadi buat jadi contoh ke generasi yang akan datang. Iya. Ketika mereka lulus sekolah itu enggak langsung terpikir gue kerja di mana, gue harus ngelamar kemana. Wah cakep ini bro ya. Iya. Ngomong-ngomong karyawan ada berapa sekarang yang kerja? Sekarang 14. Wah 14. Ya lebih potensikan yang warga sekitar atau ya bisa dibilang yatim. Wah subhanallah, mantep ya. Jadi memang pola pikirnya ini yang tadi pola pikir orang gajian harus diubah menjadi orang menggaji. Nah, kalau generasi muda kayak gini terus, wah, urusan pengangguran, urusan nanti sekolah mikir apa sebetulnya sudah. Jadi ini juga harus juga ditularkan ini Kang Rudi. Ya, kan? Bahkan itu emang kalau bisa dibantu lah ya, ada program khusus yang artinya mindset si generasi yang akan datang itu ketika dia lulus sekolah, artinya pola pikirnya harus dirubah. Nah, cakep. Kaosnya aja liatin. Woy. Ini CV Chandra, ini nama perusahaannya nih? Iya. Woi. Ini nggak sengaja sih sebenarnya. Punya perusahaan bro ya kan? Ya, mantap. Jadi ini luar biasa nih. Jadi ini sebetulnya kalau di Tarikolot, Sukati, Pasir Mukti, Gunung Sari itu Kang Rudi hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil. Orang-orang yang seperti beliau ini banyak ya. Nanti kita bersambung ya. Ini hari ini ke Tarikolot, besok ke Pasir Mukti, ke Gunung Sari, ke Sukati yang kita perlu gali nih potensi-potensi seperti ini. Kalau saya pribadi sih dibanding yang udah lama-lama itu belum ada apa-apa. Cuma di sini ada sebuah program yang saya galakkan, emang ketika saya bisa maaf ya, ini konteksnya saya sama tetangga teman datang di dulu kita flashback ke zamannya COVID-19. Nah, COVID yang artinya justru berbanding kebalik lagi, posisi saya itu malah naik. Oh, jadi ternyata COVID itu mbak berkah ya? Iya, karena banyak WPH ibu-ibu karyawan yang memang kerja di rumah, ataupun ada beberapa yang habis kontrak ataupun keluar ya. Mereka ya bikin sebuah kegiatan, bikin kue, bikinnya posisi itu bahkan maaf lah, ini bukan ria juga ya, itu kita bicara seadanya aja. Ketika orang ngebalikin mobilnya karena nggak kebayar di masa pandemi, justru saya malah ngambil. Wah subhanallah, ternyata pandemi COVID itu
berkahnya Iya, ya, karena ada alhamdulillah. berkahnya. Walaupun emang ya bukannya ini karena emang keadaannya. Ya, jadi memang ya kadang suatu musibah itu ya ada hikmah di balik musibah itu. Iya. Dan ternyata sekarang masih eksis ya. Karena ada orang yang kemarin COVID nggak sanggup bayar karyawan, tapi ternyata Kang Rudi, ya, alhamdulillah bisa waktu itu bertahan. Diliput sama Radar Bogor, 10 pengusaha muda yang masih bertahan di masa pandemi. Wah, subhanallah. Mantap, mantap, mantap. Nah, jadi emang dari situ kita muncul dengan keadaan yang apa ya, kita teman atau tetangga bahkan saudara ya mungkin ekonomi berturun atau Iya. Ya, akhirnya timbul ketika saya bisa makan, bisa ngerokok, nah lihat tetangga, teman atau saudara beli rokok aja maaf ya masih katanya. Nah, muncul di situ dalam sebuah kegiatan pengajian rutinan malam Jumat, gimana nih kalau kita bikin sebuah komunitas kampung online gitu. Oh, ini ada kampung online juga, ada komunitas. Kampung online. Pak Rudi perintisnya nih. Kampung online. Jadi memang banyak sih yang bilang, lu buka toko malah nyuruh buka toko ke tetangga. Gak takut disaingi ya? Iya. Nanti kan jadi kompetitor gitu. Nah, saya aku yakin aja Pak Haji, karena ya saya bukan seorang yang ahli agama juga, bukan saya juga orang biasa lah. Cuman dari situ mungkin saya timbul ada sebuah apa ya? Bukan iba ya, artinya perhatian gitu. Jadi akhirnya terbentuk, udah 2 tahun lah. Ini sudah nih, kampung online sudah terbentuk. Berjalan. Alhamdulillah Pak Haji, jadi bisa di cross check, bisa Pak Haji cek ke tetangga yang emang aktif, yang bergerak di kampung online, yang menurut saya secara pribadi bisa membantu. Alhamdulillah. Komunitasnya berapa orang gitu? Untuk program di gelombang pertama itu 42. Wah, 42. Komunitas online itu ya. Kampung online. Kampung online. Cuman untuk aktivasinya variasi ya, mereka ada ya. Itu yang dijual sama, produknya perkalengan ya. Di awal mungkin ini emang luar biasa ya, subhanallah, rencana Allah itu bang nggak pernah gagal ya. Banyak yang jadi kompetitor lu gitu kasarnya kan, jadi pesaing. Takut nanti jadi pesaing, bergeser. Karena saya secara pribadi ikhlas lillahi ta'ala dan semua dugaan-dugaan itu meleset. Alhamdulillah. Saya bentuk kampung online bukan memonopoli mereka buat beli produk hasil saya. Silahkan gitu. Ada 4 desa yang berpotensi yang saya tahu ya. Pasir Mukti, Gunung Sari, Sukahati, satu lagi Tarikolot. Iya, Tarikolot sini. Sok mangga saya bilang. Ada beberapa produk yang bisa gitu dijual dengan akun Facebook, marketplace kayak gitu kan. Di awal emang agak kesulitan, karena kesulitannya kenapa? Untuk jualan online itu sebuah hal yang apa ya, tabu atau gimana gitu ya. Gimana caranya ini jualan? Kalau siapa belum yang tahu ilmunya, iya, siapa yang mau beli? Apa harus kirim barang duluan baru dibayar atau seperti apa? Ada beberapa pertemuan, sosialisasi yang jujur basic online saya aja masih minim gitu, tapi ya itulah niat karena Allah pengen bantu teman, saudara, bahkan tetangga, ya ngalir aja bahkan luar biasanya sekarang mereka lebih pintar dari bisa eksis lah ya. Eksis, iya. Jadi saya malah gaptek. Insya Allah pahalanya mengalir, ya, termasuk jariah ini. Jadi misalkan infrastruktur, kan nggak mungkin bikin kaleng jalannya jelek, pasti nanti penyok-penyok itu bawah ya kan, atau jalannya sempit mobil tidak masuk ya kan. Ini saya lihat juga tadi di depan jalannya sudah mulus ya, masuk mobil ya. Alhamdulillah. Ini salah satu program pemerintah di Kabupaten Bogor, ada namanya Samisadi, 1 miliar 1 desa. Program pertama dan juga terima kasih juga sama Pak Kades nih, Pak WK ya kan. Jadi dengan adanya jalan ini, pemasaran, mobilitas pengiriman barang sangat dibantu. Selain infrastruktur, apa yang diharapkan dari pemerintah perannya di dinas terkait maupun di kementerian terkait? Khususnya dinas ya. Saya sih kenal dekat sama orang-orang dinas, beberapa dinas yang bergerak di bidang UMKM, Kemenpan kayak gitu. Cuman kita bicara skala global aja. Artinya ada beberapa contoh kecil. Mohon maaf lah, ini artinya buat kritik buat membangun ya, bukan untuk menjatuhkan. Artinya
ada beberapa bantuan hibah ataupun apa itu jenisnya. Kadang yang saya lihat, yang saya perhatikan selama ini Belum. tidak tepat guna atau Belum mengena, sasaran. Jadi kalau punten, kalau di sini sudah pernah dapat bantuan pemerintah? Enggak. Oh, belum. Karena kurang dekat kali ya orang dinasnya ya. Jadi Harus dekat. jadi saya juga malu juga ya kan. Jadi pemerintah seperti semestinya nih berterima kasih sekali ke orang-orang model Kang Rudi ini. Jadi belum ada bantuan aja, pemerintah merem aja udah karyanya luar biasa ini ya. Apalagi peralatan. Kalau pemasaran. saya mungkin berharap sih enggak ya. Artinya minimal tepat sasaran. Ya. Bukan berarti saya pengen dibantu ya. Ya kalaupun emang rezeki saya mangga saya terima. Tapi terkadang karena saya oke lah, saya pendatang baru di dunia UMKM. Mereka mungkin lebih lawas, lebih lama, lebih berpengalaman. Cuman di sini saya pemerhati juga Pak Haji. Jadi seperti ini, seperti ini. Jadi ketika mohon maaf sebelumnya ada bantuan yang memang itulah ketika tidak tepat sasaran. Padahal ada orang bukan saya ya. Ada orang yang memang benar membutuhkan gitu alat yang memang bantuan mesin ataupun bantuan dana hibah emang yang selama ini terjadi mungkin tapi tidak inilah dominan mungkin beberapa. Jadi memang pemerintah ini di industri UKM kan ikut grup juga ya, grup UMKM ya di kecamatan. Jadi memang peran pemerintah ini ya pasti diharapkan kehadirannya. Jadi bantuan, fasilitas, pelatihan ada juga. Pernah ikut pelatihan perlogaman juga? Pelatihan hampir sering, bahkan hampir udah bosen. Oh, pelatihan itu sering. Tapi pelatihannya seperti apa? Itu nggak mengena atau seperti apa? Ya. Atau formalitas mungkin ya kan? Ya saya nggak bicara seperti itu mungkin. Iya. Jadi yang saya pingin tuh ada beberapa bukan kasus ya kejadian. Waktu itu Kemenperin pusat buka pelatihan. Ada sebuah produk ataupun platform yang dia bikin, namanya apa ya? Kemenperin apa gitu. Yang artinya itu sebuah akun buat ngebantu jualan online. Kasarnya seperti itu aja. Beres pelatihan salah di Hotel Bogor waktu itu. Saya follow up. Ternyata nggak direspon. Oh, ternyata nggak direspon. Jadi sangat, karena jujur yang saya bawa itu bukan saya secara pribadi. 42 anggota kampung online yang ada di belakang saya mau ajak gitu mereka ke ini ada fitur di Kemenperin yang setelah saya ikut pelatihan ini sangat cocok loh buat mereka ketahui, buat mereka pelajari, buat mereka kuasai. Ada itu apa ya, smart apa gitu. Angan-angannya begitu ya. Tapi setelah pelatihan selesai ternyata saya hubungi Kemenperin daerah, Kemenperin di biasa lah. Ternyata kesana kemari, kesana kemari. Ternyata gak nyambung. Sesulit apa sih saya bilang? Iya. Jadi harapannya ke pemerintah ya mungkin pelatihan yang mengena, bantuan juga yang tepat sasaran. Jadi ya kita nggak nutup-nutupin ya untuk pelatihan itu yang saya rasa gitu Pak. Pada dasarnya mohon maaf Pak Haji, artinya yang penting anggaran keluar, nggak usah dibalikin lagi ke pusat ataupun seperti itu. Mungkin itu bahasa yang saya pengen ini ya. Kebetulan Pak Haji ada di sini selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor yang artinya wakil rakyat. Dan pesan yang saya sampaikan bukan sebuah pesan yang sifatnya teror ataupun ini untuk perubahan. Ini aspirasi. Ya, dengan adanya pertemuan sore ini, saya bukan buat individu saya pribadi ya, karena emang saya terkadang suka merhatiin juga gitu beberapa kejadian-kejadian yang emang khususnya di pelatihan gitu. Mohon maaf. Janggal gitu. Janggal gitu. Pengen saya tuh ada retur ataupun kelanjutannya. Jadi baru sebatas ya kalau ya bukan formalitas tapi belum gregetnya belum ini. Saya juga nggak mau sujon. Yang pasti itu yang saya alami ya Pak Haji. Nah, jadi karena saya banyak kenal orang-orang dinas dari mulai pariwisata, Kemenperin, hubungan saya baik. Nanti kita sampaikan insya Allah aspirasinya ya. Jadi ini langsung ini dari pelaku saya. Jadi bukan katanya tapi memang kata beliau beneran. Jadi
Ini buat saya juga sebagai penyambung aspirasi Iya. juga penting juga. Jangan Karena, sampai iya. anggaran yang sudah dikeluarkan benar-benar Ya. tepat sasaran dan dan sampai mubazir. karena gini, yang saya ada di pundak saya bukan usaha saya secara pribadi atau individu ya, ada Kecamatan Citerep, khususnya secara umumnya Kabupaten Bogor. Selama ini kan yang saya alami ya kayak gitu. Ada beberapa yang ya maaf lah, pengadaan lelang ataupun tender Iya. juga. Serapan pemerintah kalau dari produk-produk itu, Kalau yang Belum ya? saya nggak- tapi ke yang lain saya nggak tahu. oh iya iya, Kalau ke saya secara pribadi belum ada. oh belum ya. Dari pemerintah daerah misalkan pengadaan buat bantuan ke tempat lain atau pengadaan alat sampah atau apa ya kan? Kalau ke yang memang di Ya, bidangnya mungkin ada. mungkin di bidang lain. Karena itu bukan Ya, bidang jadi saya. memang kita juga mendorong agar pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor itu juga memakai produk-produk lokal yang dibuat oleh warga. Jadi uangnya itu tetap berputar di situ.